Sebanyak 1.636 petugas penyelenggaraan ibadah haji Arab Saudi 2026 mengikuti pendidikan dan pelatihan atau diklat selama 20 hari di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Mereka begitu semangat mengikuti diklat semi-militer yang sudah berlangsung hampir sepekan. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak memimpin apel malam para calon petugas haji. Ia menyebut pelatihan ini mampu membentuk petugas haji yang kuat, baik fisik dan mental, solid dan berkompeten untuk memberi pelayanan terbaik kepada jemaah di Tanah Suci. Lihat yel-yel itu ada optimisme, ada kegembiraan. Kalau dalam banyak pelatihan, yang paling populer yang selalu disampaikan Pak Prabowo kepada yang dilatih itu harus selalu gembira. Nah, hari ini teman-teman petugas haji menunjukkan wajah gembira dan kami berkeyakinan juga teman-teman MCH wajahnya gembira-gembira gitu. Jadi kami yakin ada optimisme di 2026 nanti jamaah haji bisa dilayani oleh para petugas-petugas yang amanah, para petugas yang berdedikasi terhadap pelayanan jamaah. Prinsipnya itu. Adapun petugas haji tahun ini terdiri dari 30% lebih perempuan untuk memberi pelayanan optimal bagi para jemaah. Dari Jakarta, Eti Juwitasari, iNews melaporkan. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD meminta KPK adil memperlakukan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Yakut menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Kasus korupsi kuota haji masih menjadi perbincangan panas di berbagai kalangan. Penetapan tersangka kepada mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas membuat pakar hukum tata negara Mahfud MD bersuara. Menurut Mahfud, terdapat sejumlah fakta dan konteks kebijakan yang harus dilihat secara utuh sebelum menarik kesimpulan hukum. Dirinya menilai saat itu Haji Froda adalah privilege pemberian dari Kerajaan Arab Saudi setelah menyelesaikan urusan peradministrasian jemaah haji reguler. Kemudian, dengan lobi pemerintah kala itu, pihak kerajaan memberikan tambahan kuota 20.000. Sedikitnya waktu persiapan, Presiden Jokowi memerintahkan untuk membagi dua dengan pihak swasta. Miris kebijakan ini dimanfaatkan oknum untuk diperjualbelikan. Masalah haji ini tempat orang Islam mengatraksikan ibadah yang sangat mulia, agung, masif, massal gitu ya, sehingga ini menggoda, uangnya besar. Ada 4 menteri agama yang terlibat kasus kayak gini. 4 ya Pak ya? Dulu Wahab di zaman Orde Lama, menteri agama masuk juga penjara. Yang kedua Said Akil Hussein Munawar. Yang ketiga Surya Dharma Ali. Yang keempat ini justru di Kementerian Agama Pak. Kementerian Agama. Apa itu Pak? Apa? Ya mari kita diskusikan besok. Ini ada apa ini? Iya. Ini persoalan serius. Di situ gitu. Justru lahir dari serius Kementerian Agama. Ini masalah agama loh, gitu. Tapi juga Yakut harus diperlakukan dengan adil juga, gitu. Mungkin ya teman-teman KPK benar juga, tapi pembelaan Yakut itu karena dokumennya dia lengkap. Saya sudah ketemu dengan pengacaranya. Saya kan ingin tahu juga ya, kenapa sih bisa terjadi begini? Saya bicara dengan pengacaranya. Saat isu jual beli kuota Haji Froda, tak sedikit pihak travel mengembalikan uangnya. Namun dari sisi hukum, tindakan jual beli kuota sudah dianggap melanggar hukum dan harus diusut tuntas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ahmad Zoni kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pengedaran narkoba di rutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang ini, Ahmad Zoni keberatan atas keterangan saksi penyidik yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Saksi membantah adanya dugaan tindak kekerasan selama proses pemeriksaan berlangsung. Namun menurut Ahmad Zoni, keterangan dari saksi sangat berbeda dengan fakta. Merasa kesaksiannya diabaikan, pihaknya pun meminta agar rekaman CCTV sebagai satu-satunya alat pembuktian dihadirkan dalam persidangan.
Waktu saya di BAP, waktu itu yakin Bapak semuanya tidak ada penganiayaan kepada semuanya. Yakin. Saya ingin jujur. Ya saya jujur, saya yakin tidak ada penganiayaan. Nanti saya minta tolong dibuka ke CCTV yang mulia. Apa terdakwa merasa saya aniaya? Di situ enggak menganiaya, tapi Pak Yosi itu menganiaya. Pak Yosi sama yang kepala botak itu yang agak tinggi. Apakah saksi tahu ada penganiayaan terhadap para tersangka saat ini? Tidak ada yang Tidak ada. Tidak ada. Berarti tidak ada penganiayaan. siap. Nah makanya nanti kita minta CCTV. Karena semuanya itu, saudara tadi bilang, sudah disumpah, saudara bilang nggak bawa setruman. Kenyataannya di situ saudara bawa setruman. Di saat video itu saudara bawa setruman. Amar juga menyayangkan JPU tidak menyambut baik permintaan tersebut, sehingga ia memilih untuk menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada majelis hakim. Amar Zoni bersama 5 terdakwa lainnya diduga bekerja sama mengedarkan sabu, ganja, dan ekstasi. JPU menyebut Amar menerima 100 gram sabu dari seseorang bernama Andre yang saat ini dalam pencarian orang pada Desember 2024. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan para terdakwa lainnya didakwa pasal berlapis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi di Pacitan membebaskan sejumlah orang dengan gangguan jiwa yang dipasung dan dikurung selama belasan tahun. Meski sempat histeris saat dievakuasi, para ODGJ kemudian dibawa ke rumah sosial milik seorang polisi untuk menjalani terapi dan pengobatan. Dengan tangan dirantai, pemuda di Pacitan, Jawa Timur ini histeris saat dievakuasi petugas. Akhirnya petugas memberikan suntikan obat penenang. Pemuda dengan gangguan jiwa ini lalu dibawa ke rumah sosial yang dikelola anggota Polres Pacitan Ibda Purnomo. Sementara itu seorang lansia juga dievakuasi setelah 15 tahun hidup dalam pasungan. Selama ini ia tinggal di sebuah bangunan mirip sel penjara di dekat rumahnya. Selain kedua pria ini, 3 orang lainnya juga dievakuasi untuk diberi pengobatan intensif. Kegiatan bebas pasung ini bertujuan untuk membebaskan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang dipasung atau dikurung. Adapun biaya pengobatan ditanggung kepolisian dan dinas sosial. Mohon doa kepada kawan-kawan media, terutama masyarakat Kabupaten Pacitan, agar kawan-kawan kita, saudara-saudara kita ini bisa sembuh total. Dan ini membuktikan bahwa negara hadir. Dan insya Allah nanti bagi masyarakat lain yang mengalami gangguan jiwa nanti akan ada session selanjutnya. Lokasi pengobatan dilakukan di Rumah Sosial Ibda Purnomo di Lamongan, Jawa Timur. Polisi yang sudah merehabilitasi sejumlah ODGJ. Durasi pengobatan diperkirakan sekitar 1 hingga 4 bulan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.